puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Halo Chan, ini Mama lagi ikut ibadah Zoom dulu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Puji dan Amen. Praise the Lord. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, ho, ho, ho. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang
lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Soraklah, hai, bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hai, bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan. Dalam Alkitab ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehingga orang itu menjadi sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Amin. Dan hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu menjadi sembuh. Saya ingin katakan kepada saudara, percaya saja Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara. Haleluya. Melalui lagu ini, saya ingin katakan kepada saudara, mari kita berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan mampu dan mau menyembuhkan saya. Amin. Amin. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari dengan iman semua berkata bersama, Allah yang bela. Allah yang bela, Kasih Yesus. siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang Beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari yang mengasihi Tuhan, nyatakan imanmu, katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan
sudah kau jamin, aku percaya. Mari angkat suaramu yang mengasihi Tuhan, katakan, Ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya kami, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Mari katakan sekali lagi dengan iman. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu bagi Tuhan selama-lamanya. Tuhan, ku percaya, Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari berkata tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini, dan saya ucapkan shalom buat semua yang sudah hadir ya di malam ini. Dan mari Bapak Ibu kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Pak Darmawan Lim, kepada Pak Darmawan Lim dipersilakan. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, silakan Pak Darmawan Lim. Ya, oke. Salam semuanya, Shalom. selamat malam semuanya, Bu Mariata, Bu Edi Hukubun, Bu Andriana, Bu Jajo, semuanya selamat malam, Bu Boys. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami saat ini sedang ikut ibadah Zoom online Gereja CCC bersama hamba-Mu
Pastor John Sardunan. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu disampaikan ke kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, nasihati Ya kami. Yesus. Sehingga firman-Mu memberikan kekuatan Bapa, menjadi rema, terang, dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa berfirman untuk kami, sesuai dengan semua yang masing-masing yang ikut ibadah doa, ibadah Zoom online gereja sosial malam hari ini. Sehingga firman-Mu akan memberkati kami, menguatkan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua Tuhan, yang ikut ibadah doa, yang ikut ibadah online Zoom CLCC malam hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Darmawan Lim SH untuk doa Ya, yang terima kasih sangat indah semuanya. malam hari ini. Oke, Ya, Pak Darmawan Lim hari ini cakap sekali. Maka ini suatu Pak. kehormatan untuk Pak Darmawan Lim akan memperdengarkan firman Tuhan ya buat kita semua. Ya, siap, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, saya ingin bertanya buat kita semua, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 264. Ada yang tahu? 264. Oh, benar sekali Ibu Joyce Putirai sudah mewakili kita semua ya. Untuk kita bisa mengerti firman Tuhan malam ini di serial yang ke-264. Anda tahu itu kenapa Bapak Ibu? Semua karena anugerah Tuhan. Anugerah. Amin ya. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah dia. Dan kita sudah tiba yang ke-264 ya. Oke. Dan kita akan lihat tema kita malam hari ini adalah mahkota abadi dalam didikan Tuhan. Dalam apa saudara? Mahkota abadi dalam didikan Tuhan. Itu kekuatanmu. Ya. Jadi kalau Tuhan mendidik saudara dan saya, itu karena Tuhan sayang kita semua. Amin ya. Supaya apa Bapak Ibu, kita ini jangan jadi orang yang menjadi anak-anak gampang. Ya, anak-anak yang instan. Anak-anak yang sudah melewati berbagai macam proses kehidupan. Ya, Tuhan proses lewat keuangan, lewat ekonomi, lewat bisnis, lewat karir. Ya, lewat rumah tangga, lewat pekerjaan, bahkan lewat kesehatan saudara, ya. Itu didikan Tuhan, ya. Jadi namanya didikan itu supaya kita akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Amin ya. Kita akan dibawa ke kelas yang lebih tinggi lagi, saudaraku. Ya, namanya didikan itu akan membuat kita makin dewasa, membuat kita makin mengerti tentang apa artinya menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Ya, beda. Orang yang sudah melewati proses didikan Tuhan dan yang belum mengalami proses didikan Tuhan itu beda. Bedanya apanya, saudaraku? Karakternya beda, Bapak Ibu. Ya, beda, saudara. Cara pikirnya beda, cara bertindak, cara berbicaranya beda. Karena dia sudah melewati semuanya itu, ya. Dia sudah dididik oleh Tuhan. Nah, karena itu malam ini Bapak Ibu, Tuhan juga sedang mendidik kita semua ya di malam hari ini. Amin. Nah, siapa bilang hidup ini nggak ada masalah? Ya, siapa bilang hidup ini nggak ada persoalan? Siapa bilang hidup ini nggak ada tantangan, nggak ada pergumulan? Namanya orang hidup itu resikonya dia akan menghadapi yang namanya kesukaran, kesulitan, penderitaan, kesesakan, air mata, padang gurun, kering, kerontang, ya, nggak ada apa-apanya. Itu cara Tuhan mendidik kita, saudaraku. Nah, sama dengan orang Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka menjadi orang-orang yang ditindas. Mereka tidak punya masa depan. Dan Tuhan harus bawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Sehingga melalui Musa, Tuhan pimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu gambaran perbudakan. Satu, Mesir itu adalah gambaran dunia ini. Ya, hal-hal yang ditawarkan kelihatannya indah-indah, ya. Mesir itu adalah juga gambaran kehidupan dalam keduniawian, kedagingan. Mesir itu juga adalah gambaran hidup dalam dosa.
Nah, dosa yang mencolok otomatis di sana adalah dosa penyembahan berhala. Mereka bukan orang-orang percaya Tuhan seperti orang Israel, dan mereka tidak menyembah Tuhan Allah. Ya, mereka menyembah berhala. Maka Tuhan bawa mereka keluar. Orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Waktu dibawa keluar, mereka diserang, Bapak Ibu. Mereka dikejar, mau dibunuh, saudaraku, sampai di Laut Teberau, Laut Merah, Laut Kolsom itu ya. Tuhan suruh Musa adakan tongkat ke arah laut itu, dan tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Jadi Tuhan dengan kuasanya membuat ada seperti tembok yang menghalangi air itu datang kepada orang Israel dari sisi kiri, sisi kanan, sehingga di tengah-tengah itu ada tanah daratan untuk orang Israel berjalan menyeberangi ya lautan yang sudah dikeringkan Tuhan, sehingga mereka tiba di seberang, dan orang Mesir yang masuk ke dalam laut yang tadi sudah menjadi kering, tiba-tiba Tuhan suruh Musa arahkan tongkat lagi ke arah laut itu, dan air itu menyatu dan membunuh orang Mesir semuanya. Bukan cuma sampai di situ, mereka harus diproses di padang gurun. Tidak ada pabrik roti, tidak ada pabrik air mineral. Jadi setiap hari mereka cuma dikasih makan dengan mana dari sorga, ya Bapak Ibu. Pagi-pagi mereka harus bangun sebelum matahari terbit, mereka sudah harus mengumpulkan mana itu, ya. Mereka ambil secukupnya. Maka Yesus ajarkan dalam doa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang apa? Secukupnya. Kalau makan secukupnya, ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti menyebabkan bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi bisa jadi 4 sehat 5 kolesterol, ya. Maka makan itu kita minta Tuhan berikan kita makanan yang secukupnya, ya. Tapi kalau minta berkat, minta rezeki, jangan minta yang secukupnya, minta berlimpah-limpah, ya. Bukan mengajarkan kita untuk serakah, bukan. Supaya kita tahu ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita bisa salurkan berkat yang berlimpah itu kepada pekerjaan Tuhan. Nomor 1, kita utamakan dulu kerajaan Allah, misi penginjilan ini. Kita mendukung dulu Bapak Ibu, ya. Baru setelah itu kita pakai untuk segala keperluan kita, saudaraku. Amin ya. Nah, minta berkat itu saudara diberkati berlimpah-limpah. Kalau toh engkau belum sampai ke sana, masih pas-pasan atau masih kurang. Nah, ini rahasianya supaya engkau bisa diberkati berlimpah-limpah. Belajarlah untuk menabur, ya. Karena orang yang menabur akan menuai kembali. Berapa kali lipat, saudaraku? Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat, ya. Jadi apa yang kau tabur itu merupakan benih yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Menabur sedikit, menuai sedikit, ya itu Tuhan adil. Menabur banyak, ya juga menuai banyak, Tuhan adil, ya. Tidak menabur, ya tidak menuai apa-apa. Tuhan adil, Bapak Ibu. Jadi apa yang kau berikan itu kembali kepada dirimu. Jadi ini Tuhan sedang mendidik kita di sini, ya. Ayo janji sama Tuhan. Kalau engkau mau diberkati berlimpah-limpah, buat keputusan, Tuhan, aku mau untuk menyenangkan Tuhan. Dengan apa yang kau percayakan, apa yang kau berikan ini, aku mau menabur. Nah, di saat engkau menabur, Alkitab bilang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Cahyani ya, Pak Yorin, Bapak Ibu Yorin Cahyani, Tuhan berkati, kita doakan. Selamat datang ya, dan Tuhan berkati. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini firman Tuhan sangat menarik ya bagi kita sekalian, dan ada pesan Tuhan di sini ya. Oke, kita akan lihat dulu sebelum kita masuk kepada nats Alkitab kita. Mari kita akan tanya sama-sama, saudaraku. Kita jawab dengan jujur ya. Apakah benar ada mahkota abadi dalam didikan Tuhan itu kekuatanmu? Ada enggak Bapak Ibu? Pasti ada ya. Mahkota abadi dalam didikan Tuhan itu kekuatanmu. Nah, lalu bagaimana kalau itu bukan didikan Tuhan? Saudara-saudaraku, ya, itu bukan didikan Tuhan dan tidak membuat engkau menjadi kuat, malah engkau menjadi lemah sehingga engkau kalah terhadap segala situasi. Apakah ada mahkota abadi di dalamnya?
Jawabannya tidak ada, saudaraku. Ya, jadi sepanjang tahun 2025 ini, tema besar kita adalah mahkota abadi. Atau dalam bahasa Inggris adalah yaitu everlasting crown. Crown ya. Crown itu adalah mahkota. Everlasting itu adalah abadi atau kekekalan. Maka tema kita malam ini, didikan Tuhan itu kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merangkai kalimat ini, tema yang kita usung baik pagi, baik siang, baik malam, di setiap ibadah kita 1 hari 3 kali, itu temanya itu selalu baru ya, bergantian saudaraku. Supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh ya. Kita dapat makanan yang selalu fresh, selalu baru Bapak Ibu. Dan percaya Bapak Ibu, dalam khotbah-khotbah serial pengajaran ini, saudara-saudara dapat makanan rohani secara teratur ya, secara terstruktur Bapak Ibu. Sehingga engkau bisa paham, engkau bisa mengerti akan bagian-bagian firman Tuhan itu ya. Oke. Nah, kita akan lihat dulu saudara-saudara terkasih dalam Mazmur 119 ayat 71. Silakan Pak Darmawan Lim. Nas Alkitab malam hari ini kita diambil dari Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Amin. Mungkin orang berkata, ini ayat ini kok nggak cocok ya. Kenapa dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku? Harusnya menurut saya atau menurut dia ya, orang-orang yang hatinya tidak mengasihi Tuhan, dia akan bilang begini, kalau orang tertindas itu jelek, orang tertindas itu buruk, orang tertindas itu tidak menyenangkan, tidak enak. Harus kan begitu secara logika manusia. Benar Bapak Ibu? Siapa yang mau tertindas? Siapa yang mau dalam keadaan persoalan, beban berat? Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Orang-orang yang berpikir sehatnya nggak akan mau. Ya, tapi justru di sini didikan Tuhan, Daud berkata bahwa aku itu tertindas, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Amin. Nah, terkadang ada orang yang sombong Bapak Ibu. Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupnya, Tuhan sedang mendidik dia supaya apa? Kesombongannya dikikis. Dia menjadi orang yang rendah hati, yang selama ini jauh dari Tuhan. Ya, urusan Tuhan nanti dulu, aku masih repot, masih sibuk, masih banyak urusan ketebengek. Nah, Tuhan biarkan Bapak Ibu. Sampai Tuhan izinkan satu titik, nggak ada jalan keluar lagi, sudah mentok. Baru dia sadar, Tuhan, ini saatnya aku datang padamu. Ampuni aku Tuhan yang melupakanmu. Ampuni aku Tuhan yang sombong, yang tidak menghiraukan akan undangan panggilan Tuhan datang beribadah. Selama ini aku jauh dari Tuhan, sekarang aku sadar Tuhan, aku mau bertobat. Amin. Jadi bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Maka Tuhan izinkan masalah datang. Dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga. Ya Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam kesehatanmu. Engkau sudah berobat kemana-mana, ke dokter A, B, C. Sudah mencari obat yang paling bagus, dokter yang paling pintar, ternyata nggak kunjung sembuh. Nah, disitulah Tuhan mendidik saudara, supaya engkau tahu hanya satu pribadi yang sanggup untuk menyelesaikan masalahmu, yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Makanya ayat ini benar sekali, bahwa aku itu tertindas itu baik bagiku. Tujuannya apa saudaraku? Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, kita tertindas dengan masalah ini. Supaya aku belajar. Belajar apa saudara? Belajar ketetapan-ketetapanmu. Apa itu ketetapan-ketetapan Tuhan? Itulah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu disebut sebagai ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan begini, kita ikuti. Tuhan menetapkan begini, kita taati. Tuhan menetapkan begini, ya kita jalani Bapak Ibu. Kalau engkau melanggar ketetapan-ketetapan itu artinya Bapak Ibu, engkau sedang membuat kesalahan. Engkau sementara membuat dosa di hadapan Tuhan.
Makanya Tuhan baik sekali. Yang dulunya engkau kurang suka baca Alkitab, nah dengan masalah yang terjadi, engkau mulai mencari Tuhan, engkau mulai mencari kehendak Tuhan lewat apa? Firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada orang-orang yang ketika firman Tuhan disampaikan, dia keluar, Bapak Ibu. Nah, Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan didik dia lewat masalah keuangan, lewat masalah ekonomi, lewat masalah rumah tangga, lewat masalah sakit penyakit, lewat pergumulan-pergumulan yang berat. Dia sudah mencoba mencari pertolongan di mana-mana, nggak ada jalan keluar, buntu semuanya. Maju buntu, mundur buntu, kiri buntu, kanan buntu, saudaraku. Cuma ada satu yang nggak pernah buntu, yaitu saluran ke atas. Amin. Yaitu engkau datang berdoa kepada Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Maka Tuhan mendidik kita di sini suatu, ya. Jadi hari ini ketika engkau sedang dididik Tuhan dalam masalah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, dalam masalah kesehatanmu atau hubungan-hubungan yang lagi tidak baik dengan pasanganmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan menantu, mertua, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, itu cara Tuhan mendidik saudara dan saya supaya apa? Engkau dan saya untuk datang utamakan Tuhan. Yang tadinya kita sudah suka utamakan dulu apa yang menjadi kepentingan-kepentingan kita, apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita, apa yang menjadi hobi-hobi kita yang sebenarnya tidak perlu, saudaraku. Tapi itu yang saudara lakukan, maka Tuhan dan banyak persoalan itu. Syukur sekali Tuhan didik saya, saudaraku. Pada tahun 1991 Tuhan bawa saya untuk masuk dalam pelayanan internasional. Saya dikontrak 2 tahun keliling dunia, Bapak Ibu. Tapi sebelum keliling dunia, Bapak Ibu, belum sampai semua negara yang saya kunjungi. Baru 3 negara, ya, itu pun masih di Asia, saudaraku. Ya, Singapura pertama yang saya kunjungi, kemudian Thailand, negara kedua, lalu ketiga itu Malaysia. Nah, di Malaysia inilah saya mengalami musibah kecelakaan, saudaraku. Nah, pada saat dokter sudah hands up, angkat tangan, karena saya sudah dibawa ke rumah sakit, semua alat dipasang di tubuh saya, dan dokter lihat saya dalam keadaan kritis, malah keadaan saya makin memburuk, saudaraku. Dan dokter bilang cepat orang tuanya datang. Kalau tidak, orang tuanya gak bisa melihat nafas terakhir anaknya. Jadi ketika orang tua saya datang, dokter bilang, ibu, sampai hari ibu tiba, ini sudah hari ke-8. Anak ibu dalam keadaan koma. Koma artinya sebentar lagi titik selesai. Dia bilang apa? Saya kepala rumah sakit di sini, Bu. Saya dokter ahli yang menangani kesehatan anak ibu. Semua peralatan medis di rumah sakit dalam ruangan ini serba canggih. Obat yang terbaik sudah kami berikan, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa anak ibu akan sembuh. Malah keadaan makin drop, makin memburuk. Jadi maaf, Bu, saya angkat tangan. Saya tidak bisa lagi menolong anak ibu. Ibu saya cuma bilang satu. Kalau dokter tidak bisa menyembuhkan anak saya lagi, saya masih punya satu dokter di atas segala dokter. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Oh, dokter kaget, Bapak Ibu. Nah, waktu itu dokter yang menangani kesehatan saya, itulah dokter Henok Tan. Ya, saya nggak tahu apakah ini masih famili dengan Ibu Maria Tan apa enggak ini, karena sama-sama ada Tannya. Ya, saudara-saudara, tapi Tuhan baik. 1 hari sebelum musibah itu menimpa saya, Bapak Ibu, Tuhan pertemukan saya dengan dokter ini. Kami makan sama-sama ketika itu ada di kapal, kami ada punya ruangan makan ya. Untuk tamu-tamu yang biasa saya tiba di satu negara ketemu dengan orang Indonesia, saya biasa undang mereka untuk makan di kapal, saudara. Ya, semua sudah disiapkan Tuhan, ya. Saudara-saudara, tapi hari itu saya mengalami musibah kecelakaan. Tuhan sedang didik saya gini, John, di saat manusia tidak bisa menolong kamu lagi, termasuk dokter yang ahli ini nggak bisa menyembuhkan kamu lagi, akulah Tuhan penyembuhmu, aku yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Saya nangis, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tinggal nama di Malaysia. Ya, saya mungkin sudah jadi mayat di sana, Bapak Ibu. Tuhan punya rencana, saudaraku. Kalau tidak mengalami musibah begitu, CLCC ini nggak akan pernah ada, ya, nggak akan pernah ada ceritanya sejarah CLCC itu, ya. Mungkin ceritanya beda. Saya sudah pelayanan keliling dunia, lalu saya ambil keputusan saya tinggal di luar negeri, Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin kalau saya pulang ke Indonesia, mungkin setahun sekali, atau kalau pas waktu libur saya bisa datang jenguk orang tua dan saudara-saudara. Tapi
Rupanya Tuhan punya rencana indah ya. Jadi seperti Daud bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ya, saudara-saudara, mungkin selama ini saya kurang pengalaman itu intim dengan Tuhan, tapi lewat musibah itu Tuhan bawa saya untuk lebih dekat, untuk lebih mencintai Tuhan. Ya, sehingga saya ada punya satu kerinduan, ada satu hasrat untuk bagaimana terus masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, dan Tuhan kasih itu, saudaraku ya. Sehingga lewat masalah yang terjadi, kita bisa kumpul di sini untuk kita belajar firman sama-sama ya. Oke. Baik, kita akan lihat lanjut ya. Haleluya. Jadi kalau hari ini engkau sedang dididik Tuhan, jangan kecewa Bapak Ibu. Jangan bilang, oh Tuhan kenapa orang itu kok hidup enak, sementara aku hidup dalam keadaan begini. Kenapa orang itu kok lebih bahagia dari aku? Kenapa dia lebih beruntung dari aku? Dia kan gak percaya Tuhan Yesus. Dia gak pernah ke gereja, gak pernah beribadah, gak pernah memuji, menyembah Tuhan, gak dengar firman Tuhan. Dia masih hidup dengan dosa, perzinahan, percabulan, hidup dengan dosa yang begitu jahat. Tapi kenapa kok hidupnya lebih enak sementara saya begini? Kok dalam keadaan tidak enak? Bapak Ibu, Tuhan sedang mendidik engkau dan saya. Amin ya. Supaya kita bisa dibawa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Katakan amin ya. Haleluya. Oke, saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak bisa diselesaikan Tuhan. Semua bisa diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ku mau mengikuti, katakan, kehendakmu ya Bapa. Apalagi Bapak Ibu? Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Nah, Bu Joyce, engkau dengar ini Bu Joyce. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap percaya akan tiba waktunya engkau akan dipulihkan Tuhan. Ya, Pak Frans Angki dan semua yang hadir malam ini, tetap percaya ada waktu-waktunya di mana engkau mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, tapi ada waktunya di mana engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Katakan amin. Ya, ingat badai pasti berlalu. Katakan bersama dengan saya, bilang 2, 3, badai pasti berlalu. Ya, tidak selamanya engkau menangis terus. Ya, tidak selamanya engkau susah terus. Tidak selamanya engkau kekurangan terus. Tidak selamanya engkau rugi terus. Tidak selamanya engkau putus asa terus. Ada waktu-waktunya musim akan berganti. Amin. Haleluya. Karena itu bersyukurlah ya kalau Tuhan didik saudara dan saya, kita semua ya, supaya apa? Kita jangan sampai lupa diri, jangan sampai jauh dari Tuhan ya. Dari semua kesombongan, keakuan, Tuhan proses, Tuhan kikis. Supaya kita cuma bilang, Tuhan hanya Engkau saja yang layak aku sembah. Bukan aku manusia, tapi Engkau Tuhan. Amin. Ya. Makanya lagu-lagu yang saudara nyanyikan itu belajar untuk menyenangkan Tuhan ya. Jangan nyanyi-nyanyi lagu beban berat terus, beban berat, badai akan datang lagi ya. Nyanyikan lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan. Amin. Dan lihatlah badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Haleluya. Oke, praise the Lord. Haleluya. Oke, mari kita lihat ini ya. Bagian penting ini, saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Mahkota abadi dalam didikan Tuhan. Itu kekuatanmu. Tujuannya apa didikan Tuhan ini? Supaya dia, yaitu engkau dan saya, belajar ketetapan firman Tuhan. Ya, jadi yang tidak suka baca Alkitab, akhirnya suka baca Alkitab. Walaupun belajar 1 kali belum mengerti, 2 kali mulai mengerti, 3 kali langsung mengerti. Katakan amin. Supaya kita bisa mengerti akan rahasia-rahasia firman, minta Tuhan urapi pikiran hati kita ini. Supaya kita bisa memahami rahasia-rahasia firman. Karena rahasia firman gak bisa dipakai dengan logika ini, saudaraku. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal itu kita terima dengan iman. Amin. Tapi kalau sesuatu yang masuk akal, yang logik, yang logika, Bapak Ibu, itu kita bisa terima dengan akal sehat. Katakan amin. Ya. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, hikmat manusia dengan hikmat Allah itu bertolak belakang. Katakan amin. Ya. Oke. Jadi tujuan Tuhan mendidik kita supaya kita belajar akan ketetapan firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku. Dan hal ini dapat kita pelajari di dalam Ibrani 12 ayat 4 sampai 6. Haleluya.
Saudara-saudara sekalian, Haleluya. dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan, ya, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Karena ada begitu banyak umat Tuhan, mereka tidak mengerti. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia melayani? Iya, dia juga ikut melayani. Tapi ada tapinya. Banyak dari mereka ini yang tidak mengerti, Bapak Ibu. Ya, banyak dari mereka yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti mahkota abadi dalam didikan Tuhan itu kekuatanmu. Katakan amin, ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Tuhan mendidik saya dengan musibah yang saya alami itu, Bapak Ibu. Lewat peristiwa itu Tuhan menyatakan mujizatnya. Ketika saya didoakan oleh ibu saya, pada waktu itu dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan saat ibu saya dengan iman berdoa. Mujizat terjadi, Bapak Ibu. Tulang tangan kaki yang patah nyambung lagi. Tulang rusuk yang sudah patah, yang sudah retak, nyambung lagi, saudaraku. Tulang belakang yang pecah, sehingga mengakibatkan cairan kemana-mana, gambar ronsennya itu kabur. Tiba-tiba hari itu gambarnya bersih. Tulang-tulangnya kembali utuh, Bapak Ibu. Ya, kemudian dada yang terbentur, ada infeksi di paru-paru, sembuh juga, saudaraku. Ya, kepala yang pandaran di otak, saudara, tiba-tiba itu darahnya hilang, saudaraku. Ajaibnya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dari situ, saudara-saudaraku, 2 minggu kami di Malaysia diundang pelayanan dari pagi sampai malam, saudaraku. Jadi satu hari kami layani 3 kali kebaktian. Pagi, siang, malam, saudaraku. Tamu kami itu bergantian. Datang untuk minta kami melayani di Malaysia, ya. Nah, pulang dari Malaysia sampai di Indonesia, teman-teman di Jakarta sudah atur juga pelayanan kami. Pelayanan begitu juga dari pagi sampai malam, sampai akhirnya pulang ke daerah di Ambon, istirahat. Tahun 92 saya balik ke Surabaya, lalu mengikuti pendidikan, ya, belajar firman Tuhan, dan 93 diutus ke Batam 1 bulan. Setelah itu balik dari Batam, pelayanan keliling Jawa Timur, ya. Maka saya bersyukur Bapak Ibu, lewat corona terjadi itu kita nggak bisa ibadah tatap muka, ya. Kita hanya ibadah online. Nah, sepanjang kita ibadah online ini, Bapak Ibu, Tuhan kasih duduk merenungkan ini. Dan saya sudah menulis ada 18 judul buku, Bapak Ibu, ya. Dan satu yang kita pelajari malam ini, suatu, yaitu tentang lasting crown, mahkota yang kekal. Oke, ini Bapak Ibu, agar mengerti saudara, agar mengerti didikan Tuhan. Haleluya. Agar mengerti didikan Tuhan itu kekuatan kita semua, ya. Maka tugas kita adalah berpegang. Berpegang pada apa, saudaraku? Berpegang pada 3G. Nah, apa itu 3G? 3G yang pertama yaitu genggam. Bilang genggam. Coba buka tangan saudara, bilang. Langsung saudara genggam. Genggam. Genggam apa, saudaraku? Genggam didikan Tuhan. Itu nyata, ya, real. Nah, kita lihat, ya, nyata itu artinya juga benar, true dalam bahasa Inggris, ya. Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 4. Ibrani Silakan, 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Amin. Siapa Ibrani yang 12. sudah mencucurkan darah? Nabi-nabi, ya, rasul-rasul, Yesus Kristus. Dalam pergumulan melawan dosa ini, untuk menebus kita, dia ini sampai mencucurkan darah, ya. Rasul Paulus berkata, dia juga mencucurkan darah, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kita semua sebagai umat Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, dalam pergumulan kamu melawan apa? Dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Siapa yang sudah mencucurkan darah? Yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi yang dianiaya itu, ya. Dan orang-orang kudusnya, termasuk Yesus pun dianiaya. Nah, karena itu Bapak Ibu, jadi genggam didikan Tuhan, ya. Yesus katakan, jangan kamu takut dengan mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwamu atau nyawamu, ya.
Karena jiwamu, nyawamu dalam tangan Tuhan. Manusia bisa bunuh tubuh, tapi nggak bisa bunuh nyawa atau jiwa kita. Ya, tapi takutlah kepada Tuhan, yang bukan cuma bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa membunuh jiwa atau nyawa kita ini. Ya, oke, karena itu kita genggam, saudaraku, didikan Tuhan. Nah, didikan Tuhan itu apa, saudaraku? Itulah firman Tuhan yang harus engkau genggam. Apa maksudnya engkau genggam? Supaya jangan engkau melepaskan firman. Nah, firman yang kau dengar setiap hari, baik pagi, baik siang maupun malam, genggam itu, saudaraku, pegang erat-erat itu, supaya jangan sampai firman itu lepas dari hidupmu. Amin. Karena itulah kekuatanmu, itulah kehidupanmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu. Amin, Bapak Ibu. Orang Kristen yang tahu memegang firman, yang genggam akan firman, saudaraku, dia tidak akan takut menghadapi situasi apapun. Ya, wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Katakan amin. Ya, jadi ini dia. Jadi arti dari saudaraku, didikan Tuhan, saudara, itu kekuatanmu. Jadi supaya engkau bisa punya kekuatan, maka engkau perlu menggenggam akan firman Tuhan itu. Orang yang memegang firman, dia tidak akan lemah, Bapak Ibu. Dia akan kuat. Di saat-saat yang mengalami persoalan, makin kuat. Saat-saat mengalami pergumulan, makin kuat. Saat mengalami penindasan, kesesakan, makin kuat. Seperti bola pingpong, Bapak Ibu. Ketika dibenturkan, ya, dia akan pantul ke atas makin tinggi. Dibenturkan lebih keras lagi, pantul ke atas makin tinggi lagi. Semakin banyak mengalami masalah, itu membuat engkau makin kuat. Kenapa? Rahasianya ada di mana? Engkau sedang menggenggam akan firman Tuhan. Ya, itulah firman yang mendidik kita. Jadi materi-materinya, pelajaran-pelajarannya engkau punya. Sehingga engkau hadapi apapun, engkau gak gampang kecewa, gak gampang lemah, putus asa, gak gampang, saudaraku, engkau murtad tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang mendidik kita sekalian. Amin ya. Nah, mari kita lihat rahasia supaya, saudaraku, didikan Tuhan itu kekuatan kita. Ada G yang kedua, saudaraku. G yang kedua yaitu gapai hikmatnya. Hikmatnya ini apa? Firman Tuhan. Gapai hikmatnya. Jangan putus asa. Blue ini artinya juga salah satu pengertian itu adalah jangan putus asa. Mari kita lihat ya. Ibrani 12 ayat yang kelima. Pak Darmani. Ya, Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, didikan Tuhan itu kekuatanmu. Nah, bagaimana supaya engkau bisa menjadi orang yang kuat? Maka yang pertama tadi, saudaraku, yaitu genggam. Setelah engkau genggam, engkau gapai lagi hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa? Firman. Ya, karena firman itu adalah pikirannya Tuhan. Amin. Firman itu adalah konsep-konsepnya Allah. Firman itu adalah, saudaraku, akan apa yang menjadi jalan pikirannya Tuhan. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi terkadang orang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, tidak bisa mengerti akan pikiran Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari Alkitab dengan baik. Ya, maka itu Alkitab berkata, Tuhan bilang apa? Bahwa hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Orang-orang yang mungkin secara akalia, secara logik, secara IQ, dia pintarnya luar biasa. Hitung-hitungan nomor 1, saudaraku. Dia bisa menjawab dengan jenius tepat sekali. Tapi kalau dia tidak mempelajari firman Tuhan, maka hikmat manusia, hikmat dunia itu kebodohan bagi Allah. Makanya Alkitab bilang apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu. Orang boleh pintar dalam segala macam disiplin ilmu, baik ilmu ekonomi, ilmu apalagi soal politik, ilmu sosial, ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau dia tidak mempelajari firman Tuhan, saudaraku, maka itu firman Tuhan berkata bodoh. Makanya saudara, manusia duniawi tidak bisa mengerti akan pikiran Tuhan. Tapi manusia rohani, Bapak Ibu, manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dipenuhi dengan firman, dia bisa ngerti apa menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya.
Haleluya. Makanya waktu Yesus berdiskusi dengan Nikodemus, Yesus bilang apa? Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kaget Nikodemus. Masa aku sudah besar, sudah tua seperti ini, masuk lagi dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Yesus bilang, Nikodemus, aku berbicara dengan kamu hal-hal yang sederhana dalam kehidupan, tapi kamu bingung, kamu tidak bisa mengerti. Ya, saudaraku, itulah sebabnya Bapak Ibu, makanya kita perlu mempelajari firman, kita minta pengurapan Roh Kudus, ya, untuk bisa mengilhami kita akan rahasia-rahasia firman ini. Tanpa pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa, ya. Walaupun saya latar belakang sekolah teologi, ya, tapi kalau saya tidak diurapi oleh Roh Kudus, maka firman tidak akan pernah saya bisa mengerti dengan baik, ya. Tapi ketika saya mengalami pengurapan Roh Kudus mengajarkan saya bisa mengerti rahasia itu. Ya, terbukti kita sampai hari ini belajar firman, kita sudah tiba dalam perjalanan kita ya di 264. Nanti besok pagi kita tiba di 265. Ya, semua ini anugerah Tuhan. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi gapai hikmatnya Tuhan, jangan putus asa. Kenapa orang seringkali putus asa? Karena dia lupa akan firman. Dia tidak menggapai firman Tuhan. Sehingga kena masalah, setan bilang, udahlah, memang nasibmu sudah seperti itu. Kena masalah, langsung dia dengar, setan bilang, udahlah, kamu nggak bisa disembuhkan. Tuh buktinya dokter bilang nggak ada obatnya. Tuh buktinya dokter bilang bahwa tidak ada lagi jalan yang lain. Saudara-saudara, tapi ketika kau pelajari firman Tuhan dengan baik, kau gapai firman Tuhan, kau bilang, Tuhan, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar yang bisa menolong aku. Suami nggak bisa menolongku, Tuhan bisa menolongku. Istri nggak bisa menolongku, Tuhan bisa menolongku. Anak, menantu, mertua tidak bisa menolongku, Tuhan yang menolongku. Itu kenapa Bapak Ibu? Engkau tahu dari mana? Tahu dari engkau genggam akan firman, engkau gapai akan firman. Amin Bapak Ibu? Oke, kita lihat ya, G yang ketiga. Saudaraku ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, didikan Tuhan itu kekuatanmu. Mari kita lihat. Supaya engkau bisa kuat, maka ada G yang ketiga. G yang ketiga adalah ini. Nah, ini penting sekali ya. G yang ketiga yaitu gunakan teguran Tuhan. Agar apa, saudaraku? Agar hidupmu dibaharui. New dalam bahasa Inggris ya. Baru, Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ya. Jadi saudara-saudara, jadi Tuhan itu punya cara untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita jadi kuat, yaitu lewat teguran-teguran ini ya. Tuhan gunakan teguran lewat apa? Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga ya, masalah dalam bisnis, pekerjaan, masalah dalam kesehatan. Supaya apa Bapak Ibu? Teguran-teguran Tuhan supaya apa? Menyadarkan kita ya. Mungkin kitanya yang masih sombong, yang masih angkuh, yang masih jauh dari Tuhan ya Bapak Ibu. Amin. Ya Pak Frans. Ibrani 12 ayat 6, Pak John, bukan ya, ayat betul. Iya, harusnya ayat 6 ya. Harusnya ayat 6. Oke, nanti kita akan bahas itu. Oke. Praise the Lord. Amin. Terima kasih Pak Frans Sangki. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat kalau gitu apa dong hasilnya. Nah, ini dia ya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi selaku dia tahu apa saudara, bahwa hidup itu pergumulan ya, pergumulan dalam hal dia melawan dosa, dia belum mencucurkan air mata. Kita lihat ya Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Amin ya. Jadi yang sudah mencucurkan darah ini siapa? Itulah para rasul, nabi-nabi, dan Tuhan Yesus sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, saudara, memang darah ini suatu adalah nyawa. Di dalam darah itu ada nyawa ya. Darah itu sesuatu yang sangat vital yang kita butuhkan. Sesuatu yang sangat berharga, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sangat menghargai itu. Ya memang korban itu sakit. Saya bilang korban itu tidak sakit Bapak Ibu. Ya,
Ketika korban itu dibawa, binatang itu apakah lembu atau domba, ketika dibawa dijadikan korban lalu disembeli, itu lehernya disembeli, darahnya keluar mengucur. Itu sakit Bapak Ibu. Makanya domba yang disembeli itu dia langsung teriak kesakitan. Nah, Yesus pun demikian, saudaraku. Di atas kayu salib yang kita rayakan sebagai hari, saudaraku ya, kematian Yesus itu Jumat Agung, bagaimana dia dipaku, dia ditusuk, ditikam, dibelenggu, kemudian dikasih mahkota duri. Waduh, itu penderitaannya luar biasa ya. Dia mencucurkan darahnya. Karena apa? Dia sayang kepada kita semua ini. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi kalau kita belum mencucurkan darah Bapak Ibu, nah Bapak Ibu ya, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah melakukan bagi kita. Dan kalau nanti Bapak Ibu engkau melakukan sesuatu dan engkau merasa bahwa pengorbananmu itu sakit, baru itulah yang disebut dengan korban yang sesungguhnya ya. Sesuatu yang kau berikan kalau engkau belum merasa sakit itu belum disebut sebagai korban. Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat yang kedua sekarang hasilnya ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi saudaraku? Dia tidak putus asa ya. Dia tidak putus asa apabila dia itu diperingatkan Tuhan ya dalam persoalannya. Jadi kalau Tuhan peringatkan saudara Bapak Ibu dengan persoalan itu engkau tidak mudah putus asa. Amin ya. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang kelima. Ya, Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat dia berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Amin ya. Ini Haleluya. hasil yang kedua. Jadi saudaraku, dia tidak putus asa apabila dia diperingatkan. Jadi orang lain saudaraku putus asa. Tapi engkau dan saya tidak putus asa. Kenapa? Karena kita sedang dididik oleh Tuhan. Amin ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat ini ya. Oke. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu saat dia dididik Tuhan dalam menghadapi persoalan, karena dia diakui sebagai anak. Ya, kita lihat Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Amin ya. Haleluya. Orang yang diakui sebagai anak. Kadang-kadang Tuhan didik kita, saudaraku. Dan mungkin Bapak Ibu, kalau kita berkata kalau kita ini anak, maka Tuhan itu menghajar kita ya. Sama seperti ketika anak kita, Bapak Ibu, dia salah kita menghajar dia. Itu sebagai bentuk didikan. Dan mungkin kita menghajar anak tetangga ya. Itu nanti jadi masalah saudara-saudaraku. Anaknya sendiri dihajar ya. Kami ini didikannya saudara-saudaraku. Itu didikan militer saudara-saudaraku ya. Jadi waktu salah langsung kena hukuman, dihajar pakai apa? Kopel rim itu saudaraku ya. Di saudara kemudian apa? Disuruh untuk apa? Push up saudaraku ya. Dihajar seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali lewat didikan seperti itu Bapak Ibu membangun mentalitas menjadi seorang pemenang ya menghadapi kehidupan ini. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat ya. Ketika Tuhan mendidik kita itu karena apa? Supaya kita jangan lemah dan putus asa. Oke, kita akan berdoa dulu bersama-sama di malam hari ini. Dan sahabat kita terkasih akan berdoa untuk kita semua ya. Di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oke, baiklah Ibu Jajuk, malam ini tugasnya apa Bu Jajuk? Pengumuman, Pak John. Oh, Ibu Jajuk tugasnya pengumuman. Iya. Baik. Kalau Ibu Lydia Eka tugasnya apa? Tidak ada. Oke, baik. Ibu Lydia Eka akan berdoa dulu buat kita semua ya, yang sudah mendengar firman Tuhan malam ini. Oke, silakan Bu Lydia Eka. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Kami percaya pada malam yang indah ini kami mendengarkan firman-Mu. Sungguh-sungguh luar biasa. Karena didikan Tuhan kami bisa berubah Tuhan. Ya, Kalau didikan manusia itu banyak omong kosong Tuhan. ya, Kami percaya didikan ini supaya
kami itu harus lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Amin. Tapi bukan hanya mendengarkan, tetapi harus melakukan. Terima kasih Bapak atas teguran ini supaya kami ini berubah. Teguran sekecil apapun Tuhan, yang ada di firman Tuhan, harus kami lakukan. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami, supaya kami ini Engkau tegur Tuhan, melalui firman-Mu yang indah ini. Makasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Amin. Bu Lydia Eka untuk doa peneguhan firman yang luar biasa ya malam ini buat kita semua. Oke, Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Ya, dan kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, Ya, shalom. yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, maaf tadi belum bisa hadir karena baru sampai rumah langsung buka kamera. Dan saatnya ini untuk Bapak Ibu semua yang hadir, kami ucap terima kasih. Dan saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Andriana Marantika SST. Dipersilakan. Baik, Yeti, terima kasih. Oke, dan kita semua akan berkata I receive ya. I Ya, receive itu baik. artinya aku terima. Amin. Ya, nah, shalom Bapak Ibu semuanya Ya, shalom. yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi gereja CLCC kita. Kita yakini, kita imani, kita katakan I receive. Yes. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Ya. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara
pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Amin. Katakan, I Receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih Ibu Andriana Marantika SST yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Jaju Goswandi dari Surabaya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom Bu Jaju. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 264 268 atau via rekening UBO Gereja CLCC dengan 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Ibadah doa mujizat siang pukul 1 siang diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi WIB, menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Oke, nanti setelah doa deklarasi Bapak Ibu, nanti saya akan doakan saudara-saudara satu persatu ya. Sudah bisa mendengar akan pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Ya, Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Jaju Goswandi yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Ya, sama-sama Bu Yeti. Ya, dan untuk selanjutnya doa deklarasi untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan tugas di malam hari ini. Nomor 1, Pak Lubis. Bapak Romli, halo Nomor Tuan 2, Lubis. Cik Fung. Nomor 3, Ibu Joyce. Nomor 4, ini ada Ibu Weli Hukubun. Ya, Bu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Iya. Pak Frans Ibu Santi belum Weli. itu. Ini bawah sendiri ini ada Ibu siapa ini? Yurin. Pak Frans Santi belum. Ya. Ibu Yurin. Nomor 6, Bapak Fransanki. Siap.
Siap. Oke, praise God. Ya, kita ucapkan selamat datang ya untuk Bapak Ibu Yurin Cahyani ya yang sudah bersama kita di malam ini. Oke, Bapak Ibu sudah dicatat nama-namanya Bu Yeti. Sudah Pak John. Oke, sudah ya. Baik, kita akan dipandu oleh Ibu Yeti. Dipersilakan Bu Yeti. Good. Jadi doanya kita deklarasikan ya, iman kita bersama-sama. Dan percayalah kuasa Tuhan akan bekerja bagi kita semua. Oke, silakan. Dipersilakan untuk Bapak Lubis nomor 1. Makasih Bu Yeti, shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Nomor 2, Cik Fung. Ya, terima kasih Pak Mercon dan semuanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Nomor 3, Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bu Yeti. Ya, sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2025 aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam. Amin. Bersalah. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Amin. Weli. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nomor 5, Ibu Yurin. Dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu Yurin. Oke, mungkin bisa dibuka mic-nya, Bapak Ibu Yurin. Oke, mungkin. Baik. Mungkin bisa diwakilkan oleh ya, siapa Ibu ini ya? Ibu Jajuk ya. Silakan Bu Jajuk. Oh ya, terima kasih Pak Jo. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Saya. Nomor 6, Bapak Fransanki Kuara dari Bekasi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Malam hari ini. Amin. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita dan dipandu Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan berkati kita semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah sudah selesai. Pastor John Sarbunan akan menaikkan doa-doa untuk doa berkat untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. Dipersilahkan. Ya, Ya, Bapak Pak Ibu. John, shalom, Pak John. Ya, salam Bu Lydia Eka. Ya. Gimana? Tolong Pak Effendi itu lagi kambuh jantungnya Pak John. Pak Effendi. Oke, kita akan berdoa ya untuk Pak Effendi. Ya, Pak Effendi. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan untuk Pak Effendi. Kuasa Tuhan bekerja bagimu Pak Effendi. Aku dengar firman Tuhan. Yesuslah penyembuhmu. Oleh bilir-bilir Yesus segala penyakitmu disembuhkan. Aku berkata kepadamu,
Segala penyakit jantung di dalam nama Yesus saat ini, go, keluar dalam nama Amin. Yesus. Dan terima Amin. malam ini, Pak Effendi, kami berkata kepadamu, kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Jadilah engkau Amin. sembuh, jadilah engkau Amin. sehat, Oh, jadilah amin. engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Di dalam nama Yesus, jantungmu Amin. stabil, jantungmu Amin. normal, detakannya, Amin. ritmenya, Amin. iramanya semua berjalan normal dalam nama Yesus. Tidak ada lagi gangguan penyakit jantung. Amin. Semuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Siapa yang sakit Amin. malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Kuasa Tuhan akan bekerja malam ini ketika namamu disebutkan satu persatu. Itu artinya engkau terkoneksi langsung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saya, engkau juga malam ini engkau terima ya. Imani Amin. saat namamu disebutkan. Itu artinya kuasa Allah langsung segera menghampirimu. Engkau terkoneksi dengan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Ibu Amin. Jajuk, engkau terima. Keluarga besar Kuswandi, Ibu Lina, Ibu Nini, dalam nama Yesus. Di mana saja mereka berada, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Amin. Yesus. Ibu Weli Hukubun, engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam ini. Dalam Amin. nama Yesus, jantungmu, ritmemu akan stabil kembali. Tidak ada lagi kaki yang bengkak. Dalam nama Yesus, keratinmu baik, dan ginjalmu baik dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus engkau terima, dan keluarga besar Hukubun di Jayapura, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas dirimu, suami, anak, mantu, cucumu, dan juga cucu ponakan, anak Bu Budi yang ada di Australia. Tuhan sembuhkan dia di dalam Amin. nama Yesus. Ibu Amin. Andri Marantika, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Amin. Yesus. Amin. Karena Tuhan tahu tanganmu dipakai untuk Amin. menolong pasien-pasien, dan hari ini Amin. tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkan, memulihkan. Amin. Kau terimalah anak-anakmu semua Terima menjadi kasih murid Yesus. Tuhan. Mereka akan Amin. diberikan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Engkau akan Terima lihat kasih. melalui dirimu keselamatan akan datang dalam hidup mereka. Amin. Cifung, Amin. engkau terima aliran kesembuhan Amin. mengalir atasmu, atas Amin. suamimu, Padaska, anak mantu cucumu, sehat dalam Amin. nama Yesus, sembuh Amin. dalam nama Yesus, tidak ada Amin. penyakit-penyakit kronis, sehat dalam nama Yesus. Dan Amin. melalui Cifung, aku berkata kepadamu, suamimu, anak mantu cucu, semua diselamatkan. Satu orang Amin. diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Hal yang Haleluya. sama terjadi juga bagi Ibu Joyce Putira, yang kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Tidak akan ada lagi vertigo, Amin. tidak akan ada lagi penyakit-penyakit apapun. Sudah Amin. selesai, sudah sehat, sudah sembuh. Terima dalam nama Yesus. Amin. Suamimu, Amin. anak mantu cucumu disembuhkan Tuhan. Cucu Lovelyn disembuhkan. Amin. Dan Mirna juga, Wawan sudah diselamatkan Tuhan. Engkau lihat Amin. keselamatan dari Tuhan turun untuk sesi rumahmu. Satu orang Amin. diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Dalam Amin. nama Yesus. Amin. Irabayana masikadala bayana masidalaba. Oh, irabayana masikadala bayana masikadala bayana masidalaba. Palubis, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Aku berkata dalam nama Yesus, bakteri, virus, kuman apapun. Aku berkata tidak akan menggerogoti tubuhmu. Tubuhmu baik Allah. Tidak ada penyakit-penyakit kronis apapun. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kulitmu stabil. Sembuh. Sehat dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sudah menyembuhkan kau malam ini. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Aku berkata kepadamu malam ini, Bu Yeti Sulistirini, yang kau terima aliran kesembuhan turun atasmu, dan juga untuk semua anak mantu cucu disembuhkan, dipulihkan. Terima dalam nama Yesus. Oh, Bapak Ibu Yorin Cahyani, yang kau terima, kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau malam ini dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah. Tuhan tahu engkau banyak persoalan, banyak pergumulan, engkau banyak meneteskan air mata, tapi hari ini kuasa Tuhan akan membela engkau. Dalam nama Yesus, untuk pembagian warisan, berjanji di hadapan Tuhan, segala sesuatu datang dari Tuhan, keadilan. Engkau tidak akan ada lagi mengalami hal-hal diskriminasi. Engkau akan melihat pembagian warisan ini akan berjalan baik. Dalam nama Yesus, roh keadilan dari Tuhan akan turun atasmu. Apa yang menjadi bagianmu akan engkau dapatkan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa engkau untuk melihat kebaikan-kebaikannya. Dan lihat, beberapa waktu ke depan setelah ibadah ini selesai, engkau akan lihat mujizat-mujizat ajaib akan datang menghampiri dirimu. Yang tidak ada menjadi ada, meskipun yang ada sedikit Tuhan buat jadi banyak, yang kurang jadi melimpah, yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Bahkan Tuhan membuat yang kecil akan menjadi besar dalam nama Yesus. Percaya, Tuhan sudah bukakan jalan bagimu. Engkau lihat ada jalan keluar.
Karena itu jaga hatimu, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Buang segalanya dan minta Tuhan bersihkan hatimu, hidupmu. Karena Tuhan mau mencurahkan yang baik dalam hidupmu. Berkati ya Tuhan, Bapak Ibu Yorin Cahyani dalam nama Yesus. Ibu Marta, Tuhan berkati engkau malam ini. Tuhan berikan engkau mujizat kesembuhan. Ibu Puspita, Ibu Linda Effendi sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Berkata juga Pak Pranoto, siapapun yang sakit sembuh. Pak Darmawan Lim, Ibu Maria Tan sembuh dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, Tuhan memberkati semua anak-anakmu, gerejamu yang hadir malam ini. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan. Yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa berkat, pulang bawa segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus aku berkata, semua penderitaanmu sudah berakhir, semua tangisan air matamu sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya, sehingga Tuhan matamu menjadi mata air kehidupan. Akan ada pertolongan Tuhan bagi semua yang datang malam ini. Engkau tidak akan lagi direndahkan, engkau akan ditinggikan. Engkau tidak akan lagi dirugikan, engkau akan dibuat Tuhan beruntung. Engkau tidak akan lagi mengalami kekalahan, engkau akan naik menjadi seorang pemenang. Engkau akan lihat Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupanmu. Supaya engkau tahu kepada siapa engkau percaya, Dia Tuhan Allah yang berkuasa. Dialah memberkati engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang datang dengan iman sudah disembuhkan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, sudah terima kemurahan Tuhan, sudah terima kebajikan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan sebagai rasa syukur di malam ini. Tuhan sudah mendengar doa kita dan kita tinggikan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hosana bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata bersama-sama. Haleluya. Terpuji Tuhan, Engkau layak disembah. Mari segala yang mengasihi Tuhan kita serukan sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Hosana. Bagi Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana bagi sang Raja. Hosana di tempat yang maha katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ya. Hosana bagi Dia. Amin ya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Apa yang tidak pernah kau lihat, engkau akan melihatnya. Apa yang tidak pernah kau dengar, engkau akan mendengar. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan kerjakan melebihi apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, engkau akan merasakan itu. Bahwa Tuhan sedang memberikan engkau kekuatan kemenangan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat anak mantu cucumu, semua akan diselamatkan Tuhan. Semua akan diberkati. Semua akan berjalan dengan baik. Keuangan perputaran akan semakin baik dan stabil, berjalan semakin cepat. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak John. Sama-sama berjanji ya, Pak Andre, Bu Weli. Terima kasih Pak Sujo. Selalu Tuhan Yesus memberkati semua Bu Weli, Bu Eka, Pak Frey. Bapak Ibu Yurin Cahyani, semangat ya. Ibu Yet, Pak Sujo. Memberkati semuanya. Semangat teman-teman semua. Salam buat keluarga, selamat beristirahat ya. Terima kasih Bu Weni, dapat salam dari Bu Maria.
Oke, iya. mantap. Terima kasih. Ya, Ya. Tuhan berkati Pak, Ya, Bapak Ibu shalom Yurin ya. semua, Kak James Yani, selamat Johan, malam. Ya, Billy. Tuhan berkati ya. Ya, Ya. salam buat semua di Selamat rumah ya. malam semuanya. Selamat Ya, malam. terima kasih, Bye-bye. Pendeta. Bye bye. God bless you. Ya.